Pada kesempatan yang berbahagia ini, di subuh Sabtu dari hari-hari Ramadan yang terbaik, yaitu 10 terakhirnya, dan kita sedang berada di hari-hari yang terbaik tersebut. Di salah satu hari-hari yang terbaik tersebut, 10 terakhir daripada Ramadan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik agar bisa mengisi hari yang terbaik dari Ramadan ini dengan ketaatan kepada Allah, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan mutaba'ah kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita di subuh ini masih pada bab yang sebelumnya, yaitu bab ad-du'a'u ila syahadati la ilaha illallah. Bab menyeru, mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Menyeru, mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Dan sudah kita ulang-ulang, dan akan selalu kita ulang-ulang, dan selalu akan kita sampaikan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, saudaraku, saudariku dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah, bahwa menyeru kepada syahadat la ilaha illallah hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Sebagaimana mengajak manusia kepada salat, hukumnya adalah wajib. Mengajak manusia, menyeru manusia untuk melaksanakan puasa Ramadan, hukumnya adalah wajib. Mengajak manusia, menyeru manusia, menyampaikan kepada mereka bahwa mereka harus mengeluarkan zakat apabila telah terpenuhi syaratnya adalah wajib. Mengajak mereka, menyeru mereka untuk melaksanakan haji bagi yang mampu melaksanakannya, diberikan kemudahan untuk perjalanan kepadanya adalah wajib. Maka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah rukun Islam. Sebagaimana yang lainnya adalah wajib, maka menyeru, mengajak kepada syahadat la ilaha illallah adalah wajib. Bahkan dia wajib yang paling utama. Dia adalah aula al-aulawiyat, dan dia adalah ahammul muhimmat. Dia adalah yang harus paling prioritas utama. Sebagaimana yang telah kita dengarkan di 2 pertemuan sebelum ini, bagaimana Nabi SAW menjadikannya aula al-aulawiyat ketika beliau memerintahkan Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu wa ardahu untuk berdakwah kepada ahlul kitab di Yaman. Maka Nabi SAW mengharuskan Mu'adz ibn Jabal, mengingatkan beliau bahwa itulah yang harus pertama kali untuk diserukan kepada manusia. Dia adalah ahammul muhimmat, hal yang paling penting dari seluruh kehidupan beragama, dari seluruh bahasan agama. Yang paling penting adalah la ilaha illallah dan seruan kepadanya. Berilmu tentang maknanya, mengetahui syarat-syaratnya, rukunnya, dan mengetahui apa saja yang bisa menghancurkannya, merusaknya, menghanguskannya. Hal yang seperti ini adalah hal yang terpenting dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang terpenting
dari syariat seluruh rasul dan nabi yang pernah Allah utus ke permukaan bumi. Dalam surah Al-A'raf, demikian di dalam surat Al-Anbiya, keterangan yang nyata bahwa seluruh para nabi dan para rasul benar-benar mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah satu-satunya dan untuk tidak beribadah kepada siapapun selain Allah, dan untuk taat kepada beliau para nabi dan para rasul yang telah Allah utus kepada kaumnya. Qal ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Seluruh para nabi dan rasul berkata kepada umatnya, ya kaum, wahai kaumku, ubudullah, beribadalah hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada untuk kalian ilah yang harus diibadati kecuali Dia. Selain Dia tidak ada. Tidak ada ilah yang boleh diibadati selain Dia, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah Dia la ilaha illallah. Dan itulah Dia pondasi agama kita. Dan itulah Dia tauhid. Sehingga tauhid adalah seruan dakwah seluruh para nabi dan para rasul. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihim ajma'in. Maka jangan pernah kita menyepelekan masalah tauhid. Dan jangan pernah tidak peduli kepada tauhid. Karena dia hal yang terpenting dari agama Allah. Karena dia hal yang terpenting dari kitabullah. Dan dia adalah hal yang terpenting yang ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin seorang yang mengikuti Al-Quran dan sunnah dan mengaku memproklamirkan diri pengikut Al-Quran dan sunnah, setia kepada Al-Quran dan sunnah, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kemudian dia mengabaikan tauhid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang mati-matian untuk menegakkannya. Kalau hanya sekedar mengajak manusia untuk salat, kalau hanya sekedar mengajak manusia untuk peduli kepada sesama dan orang miskin terutama, kalau hanya sekedar mengajak manusia berakhlak mulia, kalau hanya sekedar mengajak manusia untuk berbakti kepada orang tua, ramah kepada tetangga, menebarkan kedamaian di permukaan bumi, maka Rasul tidak akan ditentang oleh orang Quraisy. Karena hampir semua manusia sepakat dengan poin-poin yang tadi dikatakan. Namun ketika Rasul mengajak manusia, orang-orang Quraisy meninggalkan apa yang mereka ibadati selain Allah. Karena dakwah Rasulullah SAW mengajak mereka untuk meninggalkan kebiasaan mereka beribadah kepada selain Allah, mohon perlindungan kepada selain Allah, meminta syafaat kepada selain Allah, meminta berkah kepada selain Allah, yang sudah berakar di kebiasaan mereka, di tengah-tengah mereka, bangsa Quraisy. Itu yang membuat mereka benci dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau hanya sekadar mengajak kepada akhlak, maka tidak akan ada orang yang benci. Kalau hanya sekadar mengajak kepada berbakti kepada orang tua, siapa yang akan menentang? Kalau hanya sekadar mengajak kepada kedamaian, ketentraman, jangan ganggu orang lain, jangan rusak milik orang lain, siapa yang akan menentang dakwah yang seperti ini? Tak akan ada agama apapun yang tidak setuju bahwa kita harus menebar perdamaian,
berakhlak mulia, ramah kepada tetangga. Namun ketika harus meninggalkan seluruh yang diibadati selain Allah, tinggalkan peribadatan kepada Isa Al-Masih, Yesus, tinggalkan peribadatan kepada wali-wali, tinggalkan peribadatan kepada dewa-dewa, dan apa yang mereka yakini, ini yang membuat mereka kemudian enggan untuk mengikuti dan tidak setuju. Dan kemudian mereka menegakkan segala macam argumentasi untuk mempertahankan apa yang selama ini mereka kerjakan. Dan itu yang terjadi kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengajak orang Quraisy untuk melakukan itu. Tahunan sudah, puluhan tahun atau ratusan tahun, wallahu taala ala wa alam bizaman, waktunya sudah berapa lama orang Quraisy terjebak kepada peribadatan berhala. Padahal sebelumnya tidak ada berhala di kota Mekah. Karena di sana agama tauhid, agamanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi Ismail adalah agama tauhid. Dan Nabi Ibrahim adalah imamul muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid. Namun kemudian terjadi perubahan. Dengan izin Allah, agama Nabi Ibrahim di kota Makkah dirubah manusia. Dan disebutkan oleh para ulama yang pertama merubahnya adalah Amr bin Luhai Al-Khuzai dari Bani Khuza'ah. Dia yang pertama kali membawa berhala ke kota Makkah. Kemudian menyebar dan entah berapa tahun, entah berapa qarn, berapa abad lamanya orang-orang di kota Mekah terjebak kepada peribadatan kepada selain Allah daripada berhala-berhala. Dan ketika Nabi SAW mengajak mereka untuk menghanguskan semua itu, meninggalkan semua itu, ketika itu mereka nasabu li Rasulillah SAW al-ada. Mereka mulai memusuhi Nabi SAW. Mereka membenci Nabi kita tercinta SAW dan dakwahnya. Mereka menolak keras dakwah Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Karena Nabi mengajak kepada tauhid yang mereka langgar. Karena Nabi mengajak mereka meninggalkan kebiasaan ayah dan ibu mereka, kebiasaan kakek dan nenek mereka mengibadati berhala. Dan ini real dalam kehidupan manusia. Mana kata mereka sudah terikat hatinya kepada sesuatu, dan kemudian datang dakwah tauhid menyuruh mereka untuk menghancurkan semua itu dari hatinya. Mereka kewalahan dan kesulitan. Dan tidak jarang mereka lebih memilih membantah daripada mengikuti. Lihatlah orang-orang yang sudah terikat hatinya kepada kuburan-kuburan keramat. Lihatlah orang-orang yang telah terikat hatinya kepada benda-benda keramat. Lihatlah orang-orang yang telah terikat hatinya kepada pohon-pohon keramat. Alangkah susahnya membuat hati mereka itu meninggalkan barang-barang yang telah mereka keramatkan, benda-benda yang telah mereka agungkan. Apalagi kalau sudah mengakar dalam ratusan tahun, tak mudah untuk membuat hati itu meninggalkan semuanya dan kembali kepada Allah yang Esa, Allah yang satu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat.